Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya bukan kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan manusia. Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kalau saja ada Gusti Prabu Angling Dharma, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malwapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugaluh. Kalau Gusti Prabu Angling Dharma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugaluh. Saya yakin perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa Empu Mahasyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke Pulau Momongan? Kalau tidak karena ulah perempuan itu. Tapi tindakanmu membunuh Kramya tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan,
kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku dan Pasura. Itu pulaunya, Kakang. Sudah kelihatan. Ayo kita gayung lebih cepat. Ayo cepat, jangan sampai kita kehabisan tenaga. Galuh! 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 Guru, saya ingin bicara. Gusti Prabu, Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Oh, mereka Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke Padepokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari. Hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? mungkin saya memang hilaf, Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saroya. Lalu saya mengawininya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya padepokan Sugaluh ini cerai berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Galuh,